Halo guys, penonton, welcome. Akhir-akhir ini gue banyak banget dapat pertanyaan dari kalian mengenai topik yang sama, dan gue mau jawab dan lurusin langsung di video ini. Jadi hopefully buat teman-teman yang punya pertanyaan yang sama bisa langsung nonton video ini. Oke, langsung aja sebelum lanjut nonton ini. Jadi seperti yang tadi gue bilang, gue dapat pertanyaan di YouTube komen dan juga di DM mengenai visa turis gitu. Jadi banyak orang nanya, apakah kalau misalnya gue berangkat ke Amerika dengan visa turis, gue bisa kerja di sana? Ingat, kata kuncinya adalah visa turis dan kerja. Oke, yang pertama gue mau jelasin perbedaan kata bisa dan boleh. Kalau misalnya kalian pakai visa turis, datang masuk ke Amerika nih, jalan-jalan. Terus kalian cari kerja gitu kan. Dan misalnya kalian dapat. Apakah kalian bisa kerja? Ya bisa-bisa aja gitu. Kalian udah di Amerika pertama. Kalian udah lamar kerjaan, misalnya restoran ya. Saya mau lamar jadi waiter. Oke. Terus diterima, oke, kerja gitu kan. Ya udah, kalian kerja, kalian bisa kerja gitu. Tapi apakah kalian boleh? Apakah kalian diperbolehkan untuk bekerja di Amerika dengan visa turis? Jawabannya tidak gitu. Jadi, buat teman-teman yang nanya, apakah saya bisa kerja dengan visa turis? Ya bisa-bisa aja. Kalau misalnya lu udah di Amerika, lu udah masuk, lu udah nginjek kaki lu di Amerika, dan lu udah misalnya apply nih di restoran, dan restorannya mau terima lu tanpa misalnya nanya, oke, status lu apa, pengalaman lu apa, atau misalnya skill lu apa, ya kan? Mereka terima-terima aja karena mungkin pekerjaannya misalnya cuma waiter atau busboy, gitu kan? Ya udah, bisa-bisa aja, gitu. Tapi apakah diperbolehkan? Tidak, gitu. Kenapa tidak diperbolehkan? Karena, balik lagi, kalian masuk ke Amerika dengan visa turis, gitu kan. Ketika kalian apply visa turis atau visa visitor, itu jelas-jelas tujuannya adalah jalan-jalan. Kalian masuk ke Amerika sebagai turis. Turis itu nggak kerja, turis itu cuma jalan-jalan, gitu. Jadi visa itu cuma memperbolehkan kalian untuk masuk ke Amerika jalan-jalan. Tidak boleh kerja, tidak boleh sekolah. Kalau misalnya kalian mau sekolah, ada namanya visa student. Ya kan? Kalau misalnya kalian mau kerja, ada namanya visa kerja. Makanya setiap visa itu tujuannya beda-beda. Gitu, kalian apply mau yang mana. Tapi kenapa orang-orang apply-nya visa turis? Balik lagi ke video gue yang waktu itu. Jadi di video-video gue sebelumnya, gue sering jelasin bahwa visa kerja itu sangat susah. Kalau misalnya kita mau kerja di Amerika, itu kita butuh namanya visa kerja, atau nggak kita butuh namanya green card. Makanya gue juga taruh video bagaimana cara mendapatkan green card. Dan gue juga share pengalaman gue dapetin visa kerja. Dan itu nggak gampang, kita harus dapetin dulu pekerjaannya dari perusahaan di Amerika, dan perusahaan tersebut harus mau sponsorin kita visa kerja, which is sangat susah. Karena ngapain dia susah-susah sponsorin orang luar, udah bayarnya mahal, ribet, nunggu lama, kalau misalnya dia bisa hire orang-orang di Amerikanya langsung yang nggak perlu sponsor visa kerja gitu. Oleh karena itu, pekerjaan-pekerjaan tertentu ya yang benar-benar sangat high skill, yang benar-benar orang Amerika tuh nggak ada yang bisa ya, atau jarang yang bisa, baru mereka willing atau mau untuk sponsor orang-orang dari luar negeri. Kalau misalnya cuma pekerjaan kayak kerja kasar gitu, mereka bisa hire siapapun yang di Amerika gitu kan, karena lebih gampang gitu. Jadi buat apa mereka sponsor? Jadi kenapa orang-orang akhirnya visa turis gitu? Karena ya udah, visa turis paling gampang dari semua visa yang ada gitu. Kalau misalnya visa student, kalian harus keterima di sekolahnya, terus kalian harus nunjukin uang di rekening bank gitu untuk make sure kalian bisa bayar uang sekolah segala macam gitu. Jadi kenapa orang-orang apply visa turis? Karena paling gampang. Dan apakah banyak orang yang apply visa turis terus ke Amerika dan bekerja? Ya banyak gitu. Nah, oleh sebab itu kenapa banyak orang gelap ya atau ilegal di Amerika? Gue pernah bahas mengenai imigran gelap di Amerika. Ini gue taruh video di sini kalau misalnya kalian berminat untuk nonton lebih lanjut. Jadi imigran gelap ya awalnya itu dari situ gitu kan. Salah satu awalnya itu ya udah mereka apply visa turis, mereka ke Amerika, ya udah mereka kerja gitu. Ketika kalian sampai di Amerika dengan visa turis dan kalian bekerja, itu kalian sudah melanggar ya kan, violate immigration law, melanggar peraturan imigrasi. Visitor itu atau turis kalian bisa di Amerika selama 6 bulan. Kalau misalnya kalian nggak mau overstay atau gelap, ya, itu kalian bisa keluar dari Amerika
sebelum batas waktu 6 bulan dan kalian bisa masuk lagi. Tapi ketika kalian di masa 6 bulan itu memutuskan untuk bekerja, apakah itu kalian ilegal atau gelap? Ya, itu gray area, semuanya itu abu-abu. Tapi yang jelas ketika kalian bekerja sebagai visa turis, itu kalian telah melanggar peraturan imigrasi. Dan kalau namanya kalian ada pelanggaran, apakah kalian bisa ditangkap? Apakah kalian kena catatan kriminal? Ya bisa-bisa aja gitu kan. Yang namanya pelanggaran ya itu ada konsekuensinya. Jadi itulah jawaban gue untuk teman-teman yang sudah bertanya kepada gue. Dan semoga jawabannya jelas ya. Gue juga dapat banyak pertanyaan mengenai gimana kak caranya untuk saya bisa apply visa turis, untuk saya bisa bekerja gitu. Kalau misalnya kalian nanya gue, itu kan pelanggaran gitu. Jadi gue nggak bisa bantu untuk kalian melakukan pelanggaran atau penipuan gitu, karena kalian apply visa turis tujuannya untuk bekerja, kalian nanya gue caranya gimana, saya sudah apply ke negara ini semuanya ditolak, kenapa saya ditolak, gimana caranya biar saya nggak ditolak, karena saya mau bekerja. Well, first of all, kalian ditolak karena petugas imigrasi tahu gitu bahwa tujuan sebenarnya adalah kalian ingin bekerja gitu, berdasarkan dari dokumen-dokumen yang kalian submit, berdasarkan dari mungkin uang di rekening bank, segala macam gitu kan. Mereka proses beribu-ribu atau puluhan ribu bahkan aplikasi visa. Jadi mereka tahu lah pasti ini benar-benar orang yang mau jalan-jalan, ini orang yang cuma mau kerja. Jadi ketika kalian nanya gue kayak gitu, gue susah bantunya karena jujur secara moral, secara etikal itu gue salah gitu kalau misalnya gue bantu kalian untuk melakukan penipuan gitu kan, itu kan sebuah penipuan gitu. Jadi kalau misalnya kalian bertanya apakah bisa bekerja, ya gue jawab gitu. Tapi kalau misalnya kalian minta dibantu caranya gimana untuk kalian bisa apply visa turis yang jelas-jelas tujuannya cuma bisa jalan-jalan, tapi kalian ingin bekerja, ya bukannya gue nggak mau bantu, tapi pertama gue juga nggak pernah melakukan hal tersebut. Dan yang kedua, itu kan penipuan gitu. Jadi gue nggak bisa bantu penipuan gitu. Gue nggak bisa bantu kalian untuk bisa berhasil menipu. Oke guys, itu aja video hari ini. Semoga bermanfaat. Gue minta maaf kalau misalnya ada beberapa pihak ya yang mungkin tersakiti atau apa. Bukan maksud gue. Maksud gue di sini adalah gue meluruskan pertanyaan-pertanyaan dari kalian mengenai visa turis yang dipakai untuk bekerja. Komen di bawah kalau misalnya kalian mau nambahin atau kalau ada pertanyaan. And thank you for watching. I'll see you next time. Bye guys.